berada di sistem yang salah, kemudian kita mau benar, bersiaplah untuk membela kebenaran apapun risiko yang harus kita hadapi. Cari teman kos yang bisa membuat kita selamat. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Alwi. Bapak Fadli di Pemalang. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Ustaz mau nanya nih, Ustaz. Nah, Ini kan saya sama istri bekerja di salah satu Pemda daerah. Nah, kebetulan kami berdua mengurus masalah laporan keuangan, Ustaz. masalah Dalam hati kami sangat apa, Pak? bertentangan dengan hati nurani kami, Ustaz. Ulangi, Pak, masalah apa, Pak? Ini kami kan, saya sama istri kan kebetulan bekerja di salah satu instansi Pemda daerah. Bekerja di Pemda di daerah. Di salah satu dinas Pemda daerah saya sama istri. Baik, terus? Nah, kebetulan kita juga mengerjakan laporan kegiatan masalah yang keuangan, Ustaz. Masalah keuangan. Iya, nah di situ itu sangat bertentangan dengan hati nurani kita, Ustaz. Kebetulan kan karena kita mengikuti atasan dan sistem, kita jadi menyesuaikan aja, Ustaz. Tapi dalam hati kita merasa gimana ya, bertentangan sekali, Ustaz. Itu gimana caranya, Ustaz, ya? Baik. Terus apakah gaji yang kita dapat, tapi itu memang pekerjaan, maksudnya apa ya? Jadi gaji yang kita dapat kan bulan itu, Ustaz. Bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Baik. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat sulit berada di lingkungan yang salah dan berada di sistem yang salah, kemudian kita mau benar, tentu sulit, karena kebenaran dan salah dia mungkin bersahabat. Kebenaran dan kesalahan pasti berperang, dan harus ada yang menang dan harus ada yang kalah. Ketika kita ingin melakukan kebenaran di lingkungan yang salah, ketika kita ingin melakukan kebenaran di sistem yang salah, antara dua, antara kita menangkan kebenaran, berarti kita kalahkan yang salah, baik lingkungannya atau sistemnya. Atau kita kalahkan kebenaran dan kita mengekor dengan sistem yang salah dan lingkungan yang salah. Antara dua, nasihat ana menangkan kebenaran apapun risiko yang harus dihadapi. Kalau ataupun risikonya harus mutasi, siapkan diri untuk mutasi, siapkan hati untuk mutasi. Kalau ataupun akhirnya risiko harus dirumahkan dan makan gaji buta, bersiaplah untuk itu, kalau ingin memenangkan kebenaran. Dan kalau risikonya harus banyak dimusuhi kawan-kawan kantor, siap. Biarlah seperti itu, daripada harus membuat kebenaran menjadi kalah dan lemah. Apalah arti dunia ini yang sangat singkat? Sebentar lagi dunia akan kiamat. Sebelum kiamat kita akan mati dan sakarat, dan kita akan mempertanggungjawabkan seluruh yang kita perbuat di hadapan Allah yang Maha Tahu segala-galanya. Bersiaplah untuk membela kebenaran apapun risiko yang harus kita hadapi. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Syukur Ustaz atas jawabannya serta penjelasannya. Semoga bisa dimengerti untuk Bapak yang bertanya dan untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita terima penelpon yang sudah masuk. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Yusri dari Selatan, Bos. Bapak Yusri di Sulawesi Selatan. Ya, silakan Bapak. Ya, pertanyaan ini kan dianjurkan sholat adanya corona. Terus asalnya itu betul hukum itu kapan harus dibaca hayalok
hayya 'alal falah baca juga. Bagaimana juga iqamat? Apakah juga telah diganti dengan sallu fi buyutikum? Subhan Ustaz. Baik. Baik. Ya. Barakallahu fiik. Pak Yusri di Sulawesi Selatan. Boleh azannya seperti biasa yang kita dengar, kemudian di akhirnya baru disebutkan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Di akhirnya, setelah azan seperti biasa, seperti yang biasa kita dengarkan, seperti yang biasa kita lafazkan ketika dilafazkan oleh muadzin, lalu setelahnya baru disebut sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Salatlah di rumah-rumah kalian atau salatlah di tempat kalian menetap. Atau yang kedua, hayya 'ala shalahnya diganti dengan sallu fi buyutikum. Hayya 'ala shalahnya diganti dengan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya serta penjelasannya. Baik, selanjutnya kita bacakan pertanyaan masuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah di Asahan. Beberapa waktu lalu saya baca buku tentang tanda-tanda kiamat. Saya jadi terfikir terus dan setiap bercermin saya teringat tanda yang saya baca itu, lalu saya berdoa, ya Allah ampunilah dosaku sebelum mati. Apakah ini syirik? Bagaimana ya Ustadz? Anjuran ana kepada antum memperkokoh ilmu tentang takdir dengan cara membaca buku tentang takdir. Karena ilmu tentang takdirlah yang membuat anda bisa selamat daripada was-was yang tadi anda tanyakan. Wallahu a'lam. Nah, syukron Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa dimengerti untuk yang bertanya. Baik, selanjutnya sudah ada penelpon yang masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fika Ustadz. Fika barak. Saya Fajar dari Payakumbuh. Nah. Sekarang menetap di Jakarta. Nah. Ingin bertanya, saya kondisi sekarang sedang satu kos 4 orang. Nah. 3-nya belum mengenal sunnah. Nah. Makin lama terjadi perdebatan mengenai sunnah Ya. dan timbul gejolak perbedaan dalam hal ibadah. Ana terus sabar, tapi apakah baik bagi Ana jika Ana terus tinggal bersama teman-teman kos Ana saat ini, Ustadz? Nah. Baik. Sebelum menjawab pertanyaan, kami berharap kepada seluruh pemirsa Asil TV yang bertanya live, interaktif live, untuk menjauh dari televisi dan fokus kepada suara yang ada di telepon saja. Dan jangan menyimak melalui televisi karena ada delay waktu antara telepon dan kemunculannya di televisi dan tayang di televisi. Ada delay beberapa jeda. Demikian, semoga dimaklumi dan dilaksanakan. Menjauh dari televisi dan fokus kepada apa yang ada di telepon saja. Dan jangan menunggu suara di televisi. Kalau bisa menjarak jauh dari televisi supaya juga tidak terjadi suara feedback di studio. Barakallahu fikum. Kita semua mencari kebenaran dan mencari keselamatan. Kalau kita bergabung bersama teman-teman kos membuat kita tidak selamat, tinggalkan teman kos itu. Cari teman kos yang bisa membuat kita selamat. Tapi kalau bergaul bersama mereka, namun kita bisa bertahan di atas kebenaran, kan kuat untuk mempertahankan kebenaran yang kita punya, dan insya Allah kita tidak gamang untuk berhadapan dengan mereka, dan bahkan keberadaan kita di tengah-tengah mereka bisa mempengaruhi mereka kepada kebenaran. Maka lanjutkan dengan syarat kitanya terjaga terlebih dahulu, kitanya terbentengi daripada kesalahan terlebih dahulu. Dan melalui pertanyaan antum, sepertinya antum jumlahnya lebih minim, dan biasanya jumlah yang lebih besar lebih kuat. Tapi ana juga tidak tahu kekuatan antum yang bertanya. Boleh jadi antum sendiri tapi bagaikan 10-20 orang kekuatannya, atau boleh jadi antum sendiri kekuatannya hanya sendiri sehingga lemah berhadapan dengan 3 orang. Ana tidak tahu.
Oleh karena itu, kita jawab secara umum, sekiranya antum akan celaka dengan bersahabat dengan mereka, tinggalkan mereka. Cari tempat lain. Antum bisa ngekos sendiri, cari tempat untuk sendiri, atau cari teman yang lain yang sama-sama mengenal sunnah, sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar, atau bagaimana. Intinya selamatkan diri. Tapi kalau antum yakin, antum kuat, jangankan mereka 3 orang, 6 atau 7 saya akan hadapi, dan antum tidak terpengaruh karena antum rajin membaca buku, rajin duduk di majelis ilmu, dan antum punya pendirian yang sangat teguh untuk melaksanakan al-haq, boleh jadi keberadaan antum di tengah mereka lebih bermanfaat, karena untuk diri anda, diri antum tidak terpengaruh, dan antum punya pengaruh baik untuk mereka. Anda tidak tahu yang mana satu yang bisa anda sampaikan kepada antum, karena anda tidak tahu siapa antum dan bagaimana antum. Itu jawaban ana, wallahu ta'ala ala wa alam bisawab.